Cerita berfokus pada seorang ibu rumah tangga bernama Moon Juran. Dia tumbuh dalam keluarga kaya dan sekarang dia menikah dengan seorang dokter yang bernama Park Jae-ho. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah dengan pekarangan yang luas. Setiap hari Juran hanya melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Namun beberapa kali ia menemukan hal yang aneh di rumah tersebut. Juran dan suaminya baru 3 bulan menempati rumah mewah ini. Namun kehidupan mereka sangat tertutup. Beberapa kali tetangganya sering mengetuk pintu rumah mereka untuk sekedar berkenalan. Tapi mereka terus menghindar tanpa alasan yang jelas. Seperti hari itu, ada seorang warga baru yang baru pindah ke rumah yang berada tepat di sebelah rumah Juran. Orang itu menyapanya dengan ramah, namun Juran tidak membalas sapaannya. Lalu Shin berpindah ke seorang dokter anak yang tak lain adalah suami Juran. Kali itu dia ditemui oleh wali kelas putranya. Ibu ini memberitahu tentang penurunan nilai Sungjae beberapa hari terakhir. Bahkan saat ujian, dia mencoret-coret lembar jawabannya. Sebelumnya Sungjae adalah siswa yang pintar dan tidak pernah bermasalah dengan temannya. Namun belakangan ini dia jarang bicara dan hanya tidur di mejanya. Sungjae bahkan pernah berkata bahwa dia ingin mati. Dokter Park berkata bahwa istrinya sedang tidak sehat akhir-akhir ini dan mungkin putranya cukup tertekan karena baru pindah ke sekolah baru. Sementara di rumahnya, Juran mencium bau busuk dari halaman rumahnya. Dia pun berniat mencari dan menggali sumber bau tersebut. Lalu suami dan putranya pulang. Juran sempat bertanya apakah mereka mencium bau busuk, namun mereka berkata tidak mencium bau apapun. Setelah mencari sumber bau itu, Dr. Park menemukan bau itu berasal dari pupuk alami yang dibelinya beberapa minggu lalu, di mana Juran sendiri yang meminta dibelikan pupuk itu untuk membuat kebun sayur kecil di halaman rumah. Namun Juran merasa tidak pernah meminta dibelikan pupuk. By the way, saat ini Dr. Park menjabat sebagai direktur di klinik Kyumai. Dia juga merupakan dokter anak yang cukup terkenal, sehingga dia sering muncul di televisi. Malam itu tetangga baru mereka yang rumahnya berada tepat di sebelah rumah mereka saat itu mengunjungi rumah mereka untuk sekedar menyapa dan berkenalan. Namun Jae-ho tidak mengizinkannya masuk dengan berkata hari sudah terlalu malam. Sebelum pergi dia sempat mencium bau busuk di halaman rumah mereka. Bau itu bahkan terasa sangat menyengat sampai membuatnya mual. Lalu seseorang menghubunginya, tapi dari percakapan mereka terdengar seperti mereka ada dendam satu sama lain. Sementara Juran terus kepikiran bau busuk apa yang ia cium dan kenapa suami dan putranya tidak mencium apapun. Padahal tetangga yang belum dikenalnya saja merasakan hal yang sama. Di rumah ini dia juga sering mendengar suara dentuman dari lantai atas. Sebenarnya Juran punya trauma. Sebelum pindah ke rumah ini, dia punya seorang kakak yang bernama Yongran. Pernah suatu waktu, ia melihat kakaknya mati dengan sangat mengenaskan. Keesokan harinya, Juran membersihkan seluruh rumahnya untuk menghilangkan bau busuk yang semakin menyengat. Tapi setelah semuanya bersih, bau busuk itu tak kunjung hilang. Dia sempat datang ke rumah tetangga yang semalam mengunjunginya. Hesu langsung bertanya bau busuk apa yang ada di halaman rumahnya. Juran pun berkata bahwa itu adalah bau dari pupuk alami. Namun Hesu yakin kalau itu bukan bau pupuk dan ia merasa ada sesuatu yang membusuk di dalam tanah. Dari situ Juran yakin penciumannya tidak salah. Dia lantas mendatangi sumber bau busuk itu dan berniat menggalinya. Lalu kita diperkenalkan dengan keluarga yang berbeda. Dia adalah Chu Sang-eun. Kehidupannya sangat berbeda dengan Juran. Dia dibesarkan di lingkungan yang miskin dan sering kesulitan keuangan. Sekarang dia tinggal di apartemen sewaan bersama suaminya. Sang-eun sering mendapat kekerasan dari suaminya. Pertengkaran mereka sering didengar penghuni lain. Namun Sang-eun selalu menolak saat ada yang menawarkan bantuan. Sekarang Sang-eun sedang hamil 5 bulan. Namun bukannya diperlakukan spesial, dia malah sering disiksa tanpa alasan yang jelas. Ini adalah malam yang sama saat Dr. Park mendapat telepon. Yang ternyata Yunbom yang menghubunginya setelah melihat wawancaranya di TV. Dari percakapan mereka, diketahui kalau Dr. Park sengaja menghindar. Saat itu juga Yunbom mengajaknya untuk memancing ke salah satu waduk yang pernah mereka kunjungi. Seperti biasa, malam itu Sang-eun kembali disiksa hanya karena bau badannya yang mengganggu suaminya. Penyiksaan itu tentu meninggalkan bekas luka di kulitnya dan pasti meninggalkan trauma yang mendalam.
Sang Un punya seorang teman yang tahu masalah dalam rumah tangganya. Saat ini mereka sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk melaporkan Yun Bom. Seperti saat itu, Sang Un diam-diam merekam pembicaraan mereka waktu suaminya datang menjemputnya. Malam itu Sang Un sengaja berkunjung ke rumah ibunya. Namun sepertinya ia tidak disambut dengan baik, malah ibunya mengusirnya dari sana. Saat Sang Un mau pergi, dia mendapat telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa suaminya telah meninggal dunia. 남편이 죽었대. Sedangkan di tempat Juran, saat itu dia sedang menggali sumber bau busuk yang semakin menyengat. Hingga tiba-tiba, ia menemukan potongan tangan yang terkubur. Lalu kita kembali ke saat Sang Un dijemput suaminya, di mana saat itu mereka mampir ke rumah Dr. Park. Ketika mengetahui ada yang datang, dengan cepat Juran menutup kembali galiannya. Dia melihat Yun Bom yang sebelumnya pernah beberapa kali datang ke rumah bersama Dr. Park. Yun Bom berkata dia datang untuk memberikan hadiah pada Dr. Park. Juran kemudian mencoba menghubungi suaminya, tapi teleponnya tak diangkat. Dia pun kemudian menemui Yun Bom, dan saat itu Yun Bom memberikan kartu namanya. Lalu ia membawa tas besar itu ke dalam rumah. Sementara Sang Un yang menunggu di mobil, dia melihat ada HP yang entah punya siapa berada di dashboard mobil tersebut. Yun Bom sempat kagum melihat mewahnya rumah itu, tapi ia juga mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan seperti biasa, Juran berkata kalau itu adalah bau pupuk alami. Sebenarnya ia sangat curiga dengan gerak-gerik Yun Bom, terutama tas besar yang dibawanya. Ia mencoba menghubungi suaminya lagi, tapi tetap tidak diangkat. Tiba-tiba saja Yun Bom mengambil fotonya. Dia beralasan sangat suka dengan rumah ini dan ingin menunjukkan foto itu pada istrinya. Dia juga berpesan agar Juran memberitahu suaminya untuk menemuinya malam ini untuk memancing. Saat kembali ke mobil, Yun Bom tertawa bahagia dan dia berkata kalau sebentar lagi mereka akan tinggal di sini. Dr. Park yang baru selesai rapat melihat beberapa panggilan tak terjawab. Dia pun menelpon balik dan mendapat kabar dari istrinya yang berkata kalau Yun Bom datang ke rumah dengan membawa tas besar. Tak lama berselang, Dr. Park pun pulang ke rumah. Dia juga melihat potongan tangan yang dikubur di halaman rumahnya. Setelah beberapa waktu menggali, Juran bertanya apa yang terkubur di sana. Yang ternyata itu hanyalah sarung tangan yang diisi dengan tanah. Dr. Park menyampaikan mungkin bau busuk itu akibat sampah yang dibuang para pekerja saat membangun rumah ini. Namun Juran benar-benar yakin kalau yang dilihatnya adalah tangan manusia dan sekarang ia berniat memastikannya sendiri. Tapi suaminya menghalanginya sembari meyakinkan bahwa awalnya ia juga berpikir bahwa itu adalah tangan manusia. Tapi inilah yang ia temukan. Dr. Park juga menduga mungkin alasan Juran mencium bau busuk karena peringatan kematian kakaknya sudah dekat. Lalu dia mendapat pesan dari Yun Bom yang berkata, saat itu Yun Bom sedang menunggu istrinya berbelanja dan saat kembali Sang Un memberinya minuman. Juran terus dihantui rasa cemas sejak trauma akibat kematian kakaknya. Kini dia juga mencium bau busuk yang sama. Dia sering mengalami insomnia karena rasa cemas yang berlebihan itu. Sering juga ia mengalami mimpi buruk. Seperti malam itu, dan saat ia terbangun, dia melihat suaminya yang tak lagi di sampingnya. Juran sempat mengirim pesan pada suaminya, yang dimana harusnya Dr. Park pergi memancing bersama Yun Bom. Di malam itu Sang Un juga masih berada di luar, dan tiba-tiba saja dia pindah ke kursi pengemudi. Lalu kita tiba di tanggal 20 September, yang mana saat itu Sang Un mendapat telepon bahwa suaminya telah meninggal. Yang ternyata memang benar, Yun Bom telah meninggal dunia. Ketika Juran bangun, dia melihat suaminya yang sedang menghidangkan makanan. Juran sempat bertanya kapan dia pulang, karena yang ia tahu Dr. Park pergi memancing bersama Yun Bom. Namun Dr. Park berkata dia tidak jadi pergi karena hujan yang sangat deras, dan semalam dia berada di perpustakaan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara di kantor polisi, Sang Un dimintai keterangan. Polisi itu bertanya kapan terakhir Sang Un bertemu Yun Bom. Sang Un menjawab sebelumnya Yun Bom mengantarnya ke rumah orang tuanya dan itulah terakhir kali mereka bertemu. Polisi juga bertanya apakah Yun Bom suka memancing.
Namun Sang-un menjawab, Yunbom bahkan tidak suka makan ikan. Jadi mana mungkin dia suka memancing. Dia hanya tahu suaminya memancing karena pekerjaan, di mana ia menemui seorang direktur klinik anak di salah satu waduk, yang mana orang itu adalah Dr. Park. Tapi dari informasi yang didapat, ternyata Yunbom sudah dipecat dari perusahaannya 1 bulan lalu. Setelah semua penyiksaan yang ia alami, tentu saat suaminya meninggal, dia tidak sedih sama sekali. Malah nafsu makannya tiba-tiba bertambah. Dan ia terlihat seperti orang yang lebih bahagia dari sebelumnya. Ia juga bersikap sangat santai ketika keluarga suaminya menghubunginya sambil menanyakan kabar yang beredar. Lalu Sang-un kembali ke apartemennya. Dia membersihkan barang-barang suaminya yang rencananya akan dibuang. Di sana dia menemukan sebuah box yang di dalam box itu ada sebuah buku. Hari itu adalah hari peringatan kematian kakaknya Juran yang bernama Moon Yong-ran. Di pintu masuk gereja, 3 orang tetangganya menghampiri mereka dan mengajak untuk makan bersama selesai acara. Namun lagi-lagi Dr. Park menolak dengan alasan kondisi Juran yang belum stabil dan putranya yang belum terbiasa berada di tempat baru. Saat mereka baru tiba di rumah, tiba-tiba polisi menemui Dr. Park dan menyampaikan bahwa orang yang dikenalnya, yaitu Yunbom, ditemukan tewas di tempat pemancingan. Dr. Park pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Juran yang mendengar kabar itu mulai curiga, apa mungkin suaminya yang ada di balik kematian Yunbom. Ketika terbangun, Juran melihat tetangganya yaitu Hesu sudah berada di dalam rumahnya. Hesu menjelaskan sebelumnya Sung Jae meminta bantuannya untuk memindahkan Juran yang tiba-tiba pingsan. Hesu juga kagum melihat betapa indahnya rumah tersebut. Apalagi sekarang ia sudah tidak mencium bau busuk lagi. Sebelum pergi, Hesu meminta Juran agar kapan-kapan mampir ke rumahnya karena katanya dia punya sesuatu yang indah untuk ditunjukkan. Sementara saat itu pemilik apartemen menemui Sang-un karena mereka belum membayar sewa selama 2 bulan. Sang-un sempat bingung karena sebelumnya mereka sewa tahunan bukan bulanan. Pemilik itu menjelaskan kalau sebelumnya Yunbom pernah datang untuk mengambil uang deposit sewa apartemen mereka. Sang-un pun sangat bingung karena dia sama sekali tidak tahu soal itu. Di tempat lain, Juran terus kepikiran dan ia semakin curiga dengan suaminya yang di malam saat kejadian tidak tidur bersamanya. Dia kemudian mengecek CCTV di tanggal 19 dan 20. Namun anehnya, rekaman CCTV di tanggal tersebut tidak ditemukan. Beberapa waktu kemudian, Dr. Park pun pulang. Rencananya malam ini dia akan pergi ke pemakaman Yunbom dan kali itu Juran meminta ikut. Di pemakaman, Sang-un teringat dengan ponsel yang ia temukan di mobil suaminya. Lalu ia pun memeriksa ponsel itu yang ternyata masih berfungsi. Di sana ia melihat pesan teks yang baru masuk, kemudian disusul dengan panggilan telepon dari seseorang yang bernama Jangkrik. Orang itu tiba-tiba memaki-makinya dan Sang-un langsung mengakhiri panggilan tersebut. Lalu ia lanjut menggeledah ponsel itu hingga ia menemukan sebuah video. Dalam video itu terlihat beberapa orang dengan seorang pria yang sedang diikat. Di sana juga terdapat foto keluarga Dr. Park dan juga satu foto Dr. Park yang sedang bersama seorang wanita. Di ponsel itu juga terdapat nomor telepon Dr. Park. Kemudian Sang-un mengirim pesan padanya dan saat itu Juranlah yang pertama kali melihat pesan tersebut.